Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 perlu dilakukan pendekatan secara pentahelix, yaitu melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan masyarakat. Satgas menekankan prinsip 3K atau komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah dan satuan tugas penanganan COVID-19 di daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Demi menekan laju peningkatan COVID-19, pemerintah juga kembali meningkatkan operasi justisi untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat. Jumlah testing dan tracing juga terus ditingkatkan serta mengoptimalkan peran pos komando, desa atau kelurahan untuk memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Muhammad Idris, Wali Kota Depok, menyampaikan di wilayahnya telah dibuat sejumlah peraturan untuk menangani COVID-19. Ada 13 peraturan wali kota, 43 surat keputusan, 8 surat edaran, dan 4 instruksi wali kota. Pemerintah Kota Depok juga menstimulasi tingkat kecamatan dan lurah untuk menangani COVID-19. Selain itu, kerjasama dengan TNI juga efektif dalam menekan mobilitas warga di tingkat kelurahan. Pendekatan masyarakat dilakukan dengan cara-cara persuasif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjeknya. Kendati begitu, diakui oleh M. Idris, kesadaran warga Depok masih rendah dan perlu terus diingatkan agar tidak lalai menjalankan protokol kesehatan. Dan baik kasus-kasus COVID-19 sejak awal terjadi sampai sekarang itu pun sangat terkait dengan kondisi di sekitar kita. Makanya aturan-aturan yang kita buat, apakah itu Inwal, Perwal, SK, SE, ya, yang kita buat tidak kurang, misalnya kita sudah membuat 13 Perwal, 43 SK, 28 SE, dan 4 Inwal. Sebanyak 89 aturan yang sudah kita buat dan kita sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin memang benar efektivitas ini harus bisa kita tingkatkan. Makanya kita bentuk kampung siaga sebelum adanya kampung siaga Tangguh Jaya. Jadi kampung siaga ini berbasis RW. Kita berikan dana stimulan pertama kali pada saat itu 3 juta untuk mereka bisa bergerak melakukan hal-hal terkait dengan pencegahan di hulu pencegahan COVID-19 ini. Dan untuk kelurahan, kecamatan juga kami bekali dengan dana-dana stimulan agar mereka bisa bergerak bersama 3 pilarnya, TNI, Polri, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, kantong-kantong masyarakat agar mereka bisa melakukan pencegahan. Jangan sampai kita menangani, memberikan kesembuhan, menyediakan rumah sakit, tapi di masyarakat tidak dijaga masyarakat untuk bisa mencegah penularan ini. Itu yang pertama kali dan sampai sekarang kita lakukan. Nah, mungkin akhir-akhir ini yang perlu kami beritahukan, yang kami informasikan bahwa mungkin masyarakat sudah merasa seakan-akan normal kembali. Memang benar, sampai dampak Lebaran pun ya dalam survei kami ini tidak signifikan dalam hal penambahan peningkatan penularan penyebaran COVID-19 dari kasus-kasus COVID-19 ini. Tapi memang lagi-lagi penyebaran peningkatan kasus pada akhir-akhir ini memang dari klaster-klaster yang lain. Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, menyampaikan, lonjakan kasus saat ini terjadi karena adanya libur panjang yang diikuti laju perjalanan penduduk yang masif. Ketika mobilitas naik, kepatuhan protokol kesehatannya pun turun. Inilah pemicu utama meningkatnya kasus. Indonesia sebenarnya pernah berhasil menurunkan kasus pada Februari 2021 dari 176.500 lebih menjadi 87.662 kasus aktif karena kepatuhan protokol kesehatan naik dan mobilitas penduduk turun. Menurut Sony, Satgas saat ini mempertimbangkan agar tidak ada lagi libur panjang. Selain itu, mereka tengah mendorong kepatuhan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya klaster kantor. Faktanya masih cukup banyak ya, sekitar 1,8 juta orang yang ternyata melakukan mudik. Mereka melakukan mudik sebelum pelarangan tanggal 6 sampai 17 Mei dan setelahnya. Nah, ini ternyata kemarin kami sudah melihat data terjadi kenaikan mobilitas penduduk. Padahal kami sudah memprediksi kalau terjadi kenaikan mobilitas penduduk itu akan selalu diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Jadi bareng tuh ya, ketika mobilitasnya naik, kepatuhan protokol kesehatannya turun. Dan keduanya itu menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya kasus. Jadi lebih karena itu kita pernah berhasil loh Mas Alfian ya, kita berhasil menurunkan kasus aktif dari 176.500 lebih menjadi tanggal berapa? Tanggal 5 Februari 2021 menjadi
87.662 Oke. kasus aktif di 18 Mei lalu. Jadi kita berhasil turun karena apa? Karena kepatuhan protokol kesehatannya itu naik, lalu kemudian mobilitas penduduknya turun. Nah, itu jelas sekali ketika kita dua-duanya itu berubah, kepatuhannya turun, mobilitasnya naik, kasus aktifnya pun langsung naik seperti sekarang. Dari sisi tenaga kesehatan, Dr. Tirta menyarankan agar pemerintah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Klarifikasi hoax terkait penanganan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19, menurut Dr. Tirta juga perlu dipercepat lagi. Dr. Tirta juga menghimbau masyarakat jangan lengah meski sudah divaksinasi, tetap menjaga protokol kesehatan. Melihat yang terjadi di Mei Juni itu, ini sebenarnya kan lingkaran setan ya. Lingkaran setan yang akan terulang kembali. Paling bulan Juli nanti turun. Kita, kalau saya sih sudah memprediksi sama kawan-kawan, paling Juli turun, nanti Agustus naik, September turun, nanti November naik, Desember turun, akhir Desember naik, gitu terus Mas. Sampai nanti vaksinasi 70%. Jadi kalau kita lihat, ada 3 hal yang harus dicermati. Yang pertama adalah, kalau mau ini cepat selesai, mau nggak mau kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah Jawa Tengah, dimulai dari FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi edukasi itu bukan dari kita tuh bukan dari dokter lagi, edukasi itu harus dari kader-kader kesehatan yang sudah ada di Posyandu. Posyandu itu dibuat tahun 1980, itu kan awal mula untuk edukasi mengenai imunisasi dan untuk pencegahan stunting. Nah, otomatis kader-kader kesehatan ini harus kita tingkatkan untuk meningkatkan kesadaran-kesadaran mengenai kesehatan, terutama penyakit infeksius yaitu COVID-19, DBD, dan tipoid. Nah, itu yang pertama. Jadi peningkatan kesadaran melalui kader kesehatan melibatkan FKTP sekitar. Kedua adalah tentu Walkbuster ya. Walkbuster ini sedang saya usulkan ke Kementerian Kesehatan. Jadi selama ini kalau Walkbuster itu Kemeninfo cenderung mengklarifikasinya setelah H+3 atau H+4. Nah, kita membutuhkan Walkbuster tuh yang bisa H+2 jam itu langsung selesai. Dan ini kan yang mengklarifikasi rata-rata adalah teman-teman tenaga medis yang sosial, baik TikTok kita lagi usulkan ke teman-teman Kementerian Kesehatan agar hoax yang beredar di grup WA itu bisa segera diklarifikasi. Terus yang ketiga adalah banyak pejabat-pejabat kita yang itu nggak realistis kebijakannya. Contoh, menyemprot disinfektan jalanan. Itu mau ngapain? Buat tanaman subur. Itu nggak ngaruh. Jadi jadi gini, selain kita harus sadar diri kepada masyarakat bahwa protokol ini harus selalu diingatkan melalui kader kesehatan, kita juga harus sadar banyak kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat nggak relevan. Yang paling sangat kita kritisi itu adalah penyemprotan disinfektan di jalanan. Itu nggak nyambung sama sekali. Penyemprotan disinfektan itu sangat realistis kalau dilakukan di indoor dengan terkait square meter yang emang dia nggak ada tekanan negatif. Kalau menyemprot di daerah outdoor kayak kemarin itu, menyemprot gerobak PKL, nggak nyambung itu Mas. Terus ada lagi menyemprot jalanan, nggak nyambung Mas itu. Kenapa? Karena secara harafiah daripada kita menggunakan uang untuk menyemprot disinfektan, ada baiknya kita menggunakan uang tersebut untuk membekali ketua RT dan RW dengan disinfektan masing-masing, sehingga dia bisa menyemprot masjid, balai desa itu dengan disiplin. Jadi hal ini kita sudah kritik dari Agustus 2020. Tim Eljan Media melaporkan.